yang seakan membawa potongan kayu di pundaknya. Mereka pikir itu adalah warga lokal yang sedang mencari kayu-kayu bakar. Kemudian mereka pun berjalan melewati wanita tua tersebut. "Permisi Bu." Tapi wanita tua itu hanya diam dengan tatapan kosong dan wajah yang membiru. Mereka pun semua keanehan, lantas melewati wanita tua itu begitu saja. Sampai akhirnya, selang beberapa meter berjalan, tiba-tiba sosok besar hitam dan berbulu itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga baik-baik aja. Dan ini kalau kalian dengar sekarang lagi hujan di sini. Dan buat kalian yang mau nanjak, tahan dulu aja mendingan. Ini masih musim penghujan dan sebentar lagi pasti akan berlalu. Jadi tahan dulu cuy. Lagian juga banyak gunung-gunung yang masih pada tutup kan? Simpan rindumu pada ketinggian hingga cuaca membaik. Dan simpan rindumu pada mantan sampai dia putus sama pacarnya. Oke, lupakan masalah mantan. Kali ini gue bakal nyeritain kisah dari Fadly Arfandi, salah satu penonton setia Chemistry. Mantap bro. Ya, jadi Fadly ini melakukan pendakian ke Gunung Sindoro via Kledung bersama teman-temannya. Dan di sana ia bertemu sosok genderuwo di Gunung Sindoro. Bertemu genderuwo di Sindoro. Wow. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel gua. Jadilah bagian dari Chemistry. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Gunung Sindoro, biasa juga disebut Sindara atau juga Sundoro, merupakan sebuah gunung vulkano aktif yang terletak di Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Sindoro masuk ke dalam dua wilayah, yakni Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Terletak berdampingan dengan Gunung Sumbing, kedua gunung ini juga sering disebut sebagai gunung kembar. Gunung Sindoro juga kerap dijadikan salah satu gunung favorit bagi para pegiat alam. Selain mempunyai kawah yang sangat besar, gunung ini juga menyimpan banyak cerita mistis di dalamnya. Salah satunya adalah kisah dari Fadly. Sekitar pada pertengahan tahun 2018, Fadly dan ketiga temannya, Roy, Nia, dan Rizal, pergi melakukan pendakian ke Gunung Sindoro via Kledung. Mereka sudah merencanakan pendakian ini dari jauh-jauh hari. Mereka memang selalu mendaki kemana saja bersama-sama. Singkat cerita, hari H pun tiba. Mereka berangkat dari Bekasi menggunakan bis menuju Wonosobo. Sesampainya di Terminal Mendolo, mereka tidak langsung ke basecamp Grasindo, tetapi Fadly mengajak ketiga temannya itu mampir terlebih dahulu ke rumah saudaranya yang kebetulan dekat dari terminal tersebut. Sesampainya di rumah paman Fadly, mereka segera beristirahat dan juga membeli kekurangan perlengkapan logistik di pasar yang kebetulan juga dekat dari rumahnya. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore barulah mereka bergerak menuju basecamp Grasindo. Setelah melakukan pendaftaran, sekitar pukul setengah 4 sore, mereka memulai perjalanan. Kala itu, Fadly dan teman-temannya tidak menggunakan jasa ojek untuk menuju ke pos 1,5. Mereka berjalan menyusuri perladangan milik warga setempat, ditemani juga dengan angin sore yang membuat damai suasana. Tapi, seketika suasana damai yang mereka rasakan berubah menjadi mencekam. Selepas menyusuri perladangan milik warga, mereka mulai masuk ke arah hutan. Kala itu, waktu menunjukkan pukul setengah 6 sore. Di pintu rimba, temannya yang bernama Nia sudah mempunyai perasaan yang tidak enak. Roy dan Rizal pun demikian, tapi bedanya mereka tidak mengekspresikan kekhawatirannya itu ke khalayak. "Dil, perasaan gue kok mendadak gak enak gini ya?" "Shh, baca-baca aja udah nih. Banyakin salawat ya." Perlahan mereka bergerak dengan hari yang sudah semakin gelap. Langkah demi langkah mereka pijakan. Kondisi saat itu memang sangat sepi, hanya ada mereka saja di sana. Tiba-tiba, dari arah samping kanannya terdengar suara seperti gerungan seekor gorila. Serentak mereka saling menatap. "Suara apa itu, Dil? Dah yuk lanjut jalan aja." Kondisi kala itu sudah memasuki waktu maghrib. Mereka terus berjalan dengan tujuan akan beristirahat di warung pos 1,5.
Tapi lagi-lagi mereka mendengar suara aneh tersebut. Dengan rasa penuh penasaran, Fadli memberanikan diri untuk menyenteri pohon-pohon tersebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sontak mereka pun langsung mempercepat langkah meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka pun sampai di pos 1,5. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat di salah satu warung yang ada di pos tersebut. Ih, serem banget tadi. Iya, genderuwo kayaknya. Di saat mereka sedang membicarakan kejadian tersebut, tiba-tiba penjaga di warung itu ikut berkata, "Kalian ngelihat genderuwo di mana?" "Di sana, Pak, tadi yang ada pohon-pohon bambu." "Oh iya, memang di sana sarangnya. Selain itu, sering terlihat penampakan sosok nenek tua." Singkat cerita, sekitar pukul 7 malam, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Dari pos 1,5 ke pos 2 tidak terjadi apa-apa. Di sepanjang perjalanan, mereka terus berdoa dan bersalawat. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 2 dan kembali beristirahat. Berlanjut ke pos 3, tenaga mereka lumayan terkuras. Di pertengahan jalan menuju ke pos 3, keanehan kembali terjadi. Ketika mereka sedang break di jalur, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suatu benda yang jatuh ke area tersebut, seperti suara buah yang besar jatuh dari pohonnya. Lantas mereka pun segera bergerak dan mempercepat langkah kaki meninggalkan tempat tersebut, tanpa mencari tahu, tanpa peduli apa yang jatuh. Mereka bergerak menuju pos 3 dan tibalah mereka di pos tersebut pukul 10 malam. Karena dari awal mereka sudah berencana untuk mendirikan tenda di Sunrise Camp, tidak berlama-lama di pos 3, mereka segera bergegas menuju Sunrise Camp. Singkat cerita, mereka sampai di pos Sunrise Camp sekitar pukul 10:30 malam. Kemudian mereka segera membuka tenda dan mulai memasak. Seberes menyantap makan, karena malam yang juga sudah larut, mereka langsung segera tidur tanpa membereskan sisa-sisa makanan yang mereka masak. Tepat pukul 12 malam, tiba-tiba Ani terbangun karena ia mendengar suara-suara langkah kaki dari luar tendanya. Dil, bangun Dil. Roy, Jal, bangun. Itu ada suara-suara di luar." Mereka pun semua terbangun, dan ketika mereka menyenteri ke arah luar tendanya, ternyata itu adalah pasukan babi atau celeng yang sedang memutari tendanya. Pasukan celeng itu mencium adanya sisa-sisa makanan yang Fadli dan teman-temannya tinggalkan. Ukuran dari babi-babi tersebut bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Babi-babi itu memaksa masuk ke lingkaran ranting-ranting yang mengelilingi tenda mereka. Kemudian mereka pun berteriak meminta tolong kepada pendaki lain untuk mengusir babi-babi tersebut. Singkat cerita, pasukan celeng itu pun pergi dan mereka segera merapikan sisa-sisa makanannya dengan rapat. Dan mereka semua pun tertidur kembali. Sekitar pukul 5 pagi, mereka terbangun dan segera melakukan summit. Di sepanjang perjalanan menuju ke puncak, nampak baik-baik saja. Tidak ada keanehan atau keganjilan terjadi. Setelah menikmati pemandangan dari puncak, mereka segera kembali turun menuju ke pos Sunrise Camp. Sesampainya di Sunrise Camp, waktu menunjukkan pukul 11 siang. Di sana, mereka kembali memasak untuk makan siang, sekaligus mengisi tenaga untuk perjalanan turun. Seberes menyantap makan, rasa kantuk pun datang. Mereka semua ketiduran. Singkat cerita, mereka terbangun sekitar pukul 3 sore dan langsung bergegas merapikan tendanya. Mereka berjalan turun meninggalkan pos Sunrise Camp sekitar pukul 4 sore. Pos demi pos pun mereka lalui, dan mereka sampai di pos 1,5 tepat waktu maghrib. Di sana mereka kembali menyempatkan diri untuk beristirahat di warung.
Dan sekitar pukul setengah 7 malam, mereka kembali bergerak melanjutkan perjalanan turun. Saat mau melangkahkan kaki meninggalkan warung tersebut, perasaan Nia kembali tak karuan dan keanehan pun kembali terjadi. Ketika mereka melewati tempat yang sebelumnya terjadi penampakan, sosok itu kembali muncul. Awalnya, mereka bertemu wanita tua yang seakan membawa potongan kayu di pundaknya. Mereka pikir itu adalah warga lokal yang sedang mencari kayu-kayu bakar. Kemudian, mereka pun berjalan melewati wanita tua tersebut. "Permisi, Bu." Tapi, wanita tua itu hanya diam dengan tatapan kosong dan wajah yang membiru. Mereka pun semua keanehan, lantas melewati wanita tua itu begitu saja. Sampai akhirnya, selang beberapa meter berjalan, tiba-tiba sosok besar hitam dan berbulu itu muncul dari celah-celah pepohonan. Sontak mereka pun kaget dan langsung berlari ketakutan. Saat sedang berlari, Nia terjatuh. Kemudian saat Nia hendak berdiri, di hadapannya muncul sosok wanita tua itu. "Nih, ayo nih, buruan nih. Dil, tolongin Dil." Fadli dan yang lainnya pun segera membopong Nia dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari area hutan dan berada di area perkebunan. Di sana ada salah satu warga yang hendak pulang dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lantas mereka pun menumpang mobil tersebut sampai ke base camp. Sesampainya di base camp, waktu menunjukkan pukul setengah 8 malam. Mereka pun tidak menyangka dan masih terheran-heran dengan apa yang terjadi padanya. Setelah beristirahat di base camp, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah pamannya Fadli. Oke, kurang lebih seperti itu cerita dari Fadli. Thank you Fadli udah mau berbagi cerita ke kita. Dan buat kalian juga yang punya cerita-cerita mistis seputar pendakian, langsung aja kirim ke email gua. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian video ini agar teman-teman kalian juga tahu cerita dari Fadli. Follow juga Instagram gue irmansyah_alatas. Dan akhir kata gue pamit, sampai jumpa di chemistry selanjutnya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan salam Lestari.